ini dia. Halo. Halo Mbak Wina. Baik, Apa alhamdulillah kabar Mbak? Mbak. Senang sekali aku bisa gabung di sini bareng sama kawan Raya. Boleh tahu nggak nih Mbak Wina lagi Aku di lagi di mana sih rumah temen. sekarang? Oh Oh, iya, lagi di rumah temen ya. Ih, jempet-jempetin kita nih ngajain, buat live bareng. ngajain. Thank you ya Mbak. Ah, ah. Kalau sekarang nih, aku mau tahu dong kira-kira keseharian Mbak Wina, kesibukannya lagi ada apa sih nih? Aku tuh kayak tahu Superman kan ya. Kalau Superman Superman itu kan gimana tuh siang Mbak? jadi Clark Kent, malam jadi Superman kan. Nah, Hmm, siang jadi kalau aku ah, siang ngajar keuangan, malam stand up comedy. stand up comedy kok bisa nih Mbak sesuatu Berlawanan yang arah. apa ya? Iya, iya, Berbeda iya. jauh gitu ya kan? Finance biasanya ngomongin yang serius-serius, terus kalau stand up comedy kan langsung Betul, bikin orang betul. ketawa ya Mbak. Gimana sih kok bisa nih terjun ke dunia finance? Boleh diceritain nggak Mbak Oke, pengalaman kalau uniknya? tentang finance, aku emang awalnya tuh dari apa ya, kayak garuk gatelku sendiri. Jadi aku sekolahnya finance, suamiku waktu itu kerja di bank, dua-duanya dengan pengalaman dan pengetahuan keuangan yang cukup. Tapi waktu anak pertama lahir, itu saldo tabungannya di bawah 200.000 rupiah. Malu banget rasanya waktu itu. Jadi Waduh, waktu itu merasa harusnya ada cara yang lebih gampang untuk orang bisa belajar finance. Jadi setelah itu aku kemudian memutuskan untuk memperdalam lagi ilmu keuangannya supaya kemudian bisa ngajar sama banyak orang. Jadinya ilmunya bisa kita terusin ke banyak orang. Itu ceritanya kenapa aku masuk ke dunia finance. kalau boleh tahu nih Mbak, apa ya? Gimana tuh mengelola keuangan yang bisa nih tinggal 200.000 sehingga mungkin sekarang udah ratusan juta kali ya berkembang. Ya, Ada nggak tips and tricksnya itu Mbak? nggak ada potong kompas, jadi nggak ada jalan shortcut gitu, nggak ada. Semuanya tuh bener-bener mulainya dari satu rupiah dikumpulin. Tapi beberapa hal yang aku lakukan dalam 20 tahun ke belakang ya, selama 20 tahun ke belakang, ada tiga nih terutama yang aku lakukan. Yang pertama adalah aku terus-menerus menambah skill supaya kemampuan menghasilkan uangnya meningkat. Mungkin konteksnya kalau di sini ada kawan raya yang kerja sebagai karyawan, itu harus memikirkan jenjang karirnya mau kayak apa. Tapi kalau ada kawan raya yang misalnya kerjanya freelance, perlu menciptakan jenjang karir sendiri tuh kalau kerjanya freelance. Bahkan kalau yang punya bisnis, perlu bisnis plan untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi pertama adalah terus menambah ilmu dan skill supaya penghasilan itu ada perubahan. Jadi gaji kita sekarang sama 10 tahun lagi akan beda, sama 20 tahun lagi akan beda. Yang kedua adalah aku sangat disiplin untuk melakukan rem untuk pengeluaran. Jadi aku rajin banget. Hal pertama yang kami lakukan waktu sadar bahwa saldo tabungan rendah banget adalah yuk kita apa. Jadi faktor kedua yang membuat keuangan bisa membaik adalah kita memperbaiki cara mengatur uang. Yang ketiga adalah soal tiga ini cabang tiga ya, soal memelihara utang dengan baik sampai lunas, soal berinvestasi yang rutin, dan satu lagi adalah memastikan punya proteksi. Jadi tiga hal ini nggak bisa dilepas satu-satu, harus tiga-tiganya dilakukan. Jadi PR-nya emang kelihatannya kayak banyak gitu ya, tapi sebetulnya akhirnya yang aku rasain, ini tuh kayak uang itu adalah refleksi cara kita hidup. Jadi kalau kita benerin hidup kita, uangnya tuh akan ngikut juga. Berarti pertama kali nih ya harus dilakukan menambah skill, terus yang Hmm. kedua mengelola keuangannya dengan baik ya. Jadi kayak investasi ke leher ke atas dulu, baru kita kalau udah apa namanya secara income udah bertambah lagi, baru nih atur Jadi bisa keuangan ya. dikelola. Olah Jadi gini, olah keuangannya Mbak. dengan baik. Jadi gini, if you have an income problem, financial planning is not your solution. Kebayang nggak sih? Orang yang penghasilannya memang rendah banget, apa yang mau diurus susah kan gitu. Sehingga
harus jalan berbarengan. Berusaha meningkatkan penghasilan dengan mengelola keuangan itu harus jalan sama-sama. Oke. Ngomongin soal kelola keuangan nih, kebetulan banget. Bank Raya punya fitur-fitur saku-sakunya. Ada saku budget, saku jaga, sama saku pintar. Kalau saku budget untuk pengelolaan keuangan sehari-hari nih. Kalau saku jaga mungkin buat dana-dana darurat kayak yang tadi Mbak Wina omongin ya. Terus yang terakhir juga ada saku pintar untuk misalnya impian-impian jangka panjang atau mungkin bisa juga nabung biaya S2 buat nambah-nambah skill gitu ya Mbak ya. Persis. Jadi kalau zaman dulu orang tuh cuma taunya sistem amplop kan. Amplop. Oh dulu Amplop. Mbak Ya, pakai amplop ya. kalau zaman dulu kan belum ada bank digital, makanya jadi kalau sekarang menurut aku jadinya bisa lebih mudah mengelolanya. Kita nggak perlu ambil uang cash, kita bisa menggunakan sistem amplop secara digital seperti yang tadi Mbak bilang. Ada sakunya tadi kita bisa pisah-pisahin, jadi yang buat dana darurat tidak dipakai buat foya-foya, yang buat sehari-hari tidak dipakai untuk dana darurat, dipisah-pisahkan seperti itu. Jadi oke banget kalau ada fitur seperti itu, bisa langsung dipraktikin, nggak cuma ngomong doang. Mantap sih, bener. Mbak, oh ya tadi kan kalau nggak salah Mbak juga ngasih tips buat freelancer nih. Aku pengen tahu dong, kalau nggak salah Mbak juga sebagai CEO ya, pengusaha, punya perusahaan sendiri. Pasti keuangannya naik turun nih. Gimana sih cara Mbak ngelola keuangan, menjaga keuangan supaya apa ya? Tetap ada nih dana daruratnya, cash flow-nya aman, jadi nggak saldo cuma 200.000 lagi gitu. Jangan sampai kejadian lagi ya. Jadi di pekerjaan aku di kantor yang aku bikin, walaupun kantornya punya aku sendiri, aku tuh dapat gajinya gaji tetap. Jadi kalau ditanya pekerjaan sebagai financial training ini kayak karyawan sebetulnya karena punya gaji tetap. Tapi aku punya penghasilan lain. Jadi di zaman sekarang pasti banyak banget nih kawan raya yang penghasilannya nggak cuma dari satu pintu. Kalau zaman sekarang skillnya macem-macem, pintunya juga macem-macem. Mungkin ada yang punya dagangan, ada yang bisnis sampingan, atau kerja freelance. Nah, aku kan stand up comedy itu comedy gigsnya sekali-sekali, mungkin seminggu sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang seminggu 4 kali. Nah, itu ada uang yang datang tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga sih, tapi berbeda dari gaji bulanan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tadi kan aku cerita, nomor satu meningkatkan dulu cara kita menghasilkan uang. Nah, kalau pintunya udah kebuka nih, harus diatur gitu. Cara ngaturnya gimana? Terutama untuk yang penghasilannya nggak tetap, kayak yang harus kita lakukan gitu. Tentu saja ada banyak cara, tapi biasanya aku, kalau orang alasannya penghasilannya nggak tetap, ada yang bisa kita bikin tetap, yaitu pengeluarannya. Jadi yang harus kita kunci adalah pengeluarannya, Mbak. Kunci pengeluarannya, jadi tetap gitu ya. Jangan sampai begitu misalnya bulan ini lagi banyak job, lagi banyak side income, terus pengeluarannya jadi naik gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi kalau kita mengunci pengeluaran, aku ada rumusnya nih. Rumus namanya rumus 1, 2, 3, 4. Kita bahas ya. 2, 3, 4. Oke. Ya, yang gampang aja ya kita bahas. Jadi nomor 1 itu 10% adalah berapa banyak kita bisa menabung untuk masa depan. Tadi apa ya istilahmu? Saku pintar ya tadi namanya ya. Kalau ya, masa depan ya saku pintar. Ya, jadi ini bisa tadi kalau pengen nabung supaya bisa S2 atau pengen ganti gadget atau pengen liburan aja deh nih bulan Juni Juli pada banyak yang liburan misalnya. Minimum 10% buat menabung dan investasi bisa masuk kalau di Bank Raya berarti ke saku pintar. Yang kedua adalah 20% itu boleh bersenang-senang. Jadi ternyata mengatur keuangan itu artinya kita harus banyak yang mau kita batasin untuk bersenang-senang. Yang ketiga adalah 30% untuk kita bisa membayar cicilan utang kalau ada yang udah punya utang.
Jadi jangan sampai pada saat kita berhutang, kita lupa diri dan gak apa-apa lah kecil kok cicilannya, padahal ternyata itu udah melebihi 30% penghasilan kita. Baru yang terakhir, biasanya antara 40-60% itu adalah pengeluaran bulanan kita. Gitu. Jadi 10% untuk investasi masa depan, 20% untuk apa tadi Mbak? 20% untuk lifestyle, bersenang-senang. Oh ya, lifestyle. 30% mungkin kalau ada yang punya hutang, di cicilan, dibayar dulu gitu kan. Ya, betul. 40% baru untuk sehari-hari. Biaya Mungkin hidup, dari ya. kawan Raya nih, ada pertanyaan nggak terkait tips and tricks keuangan, atau mungkin keadaan keuangannya sekarang, biar bisa dapet langsung nih tipsnya dari financial trainer Mbak Wina. Mahal loh ini ilmunya. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari kawan Raya nih, mungkin kita ke next question aja kali ya. Pertanyaan dari aku. Oke. Jadi Mbak, kan aku mau curhat dikit sih. Jadi aku tuh baru naik gaji. Juga, makasih Mbak. Terus juga tadi Mbak Wina menyinggung soal jangan sampai gaya hidupnya harus dikunci. Nah, gimana sih tipsnya supaya kita nggak, aku pribadi lah ya, nggak ngalamin yang namanya lifestyle creep walaupun gajinya naik gitu. Ada nggak tipsnya Mbak? Selain 1, 2, 3, 4 itu tuh. Oke, sebentar. Aku ngecek dulu sinyalnya udah membaik belum? Takutnya ini putus-putus. Sekarang better sih. Soalnya tadi ya? agak putus-putus. Ya, ini aku pindah koneksi aja biar lebih bagus. Ini udah bagusan ya? Udah, nih good. Oke. Jadi biasanya memang naik gaji itu akan ditemenin sama bestinya dia, yaitu naik lifestyle. Jadi gaya hidup kita itu akan ikut lari nempel sama gaji kita. Sebenarnya kan wajar banget ya, kalau tadinya misalnya staff biasa naik jadi supervisor, naik jadi manajer, penghasilannya meningkat, wajar banget dong kalau kita pengen hidup yang lebih enak, wajar banget. Yang mungkin perlu dikunci adalah, tadi kan kita udah bahas pakai persentase ya Mbak, jadi 10% menabung sama 30% cicilan utang. Nah, yang bisa kita siapin adalah si persentase itu yang dikunci. Jadi walaupun nanti pengeluarannya ikut naik, persentasenya tetap kita kunci. Contohnya nih biar bulat-bulat aja. Kalau gajinya 5 juta, nabung 10%, berarti dia nabungnya 500.000 kan? Benar. Nah, waktu orang ini gajinya 10 juta, nabungnya jangan 500.000 juga. Nabungnya harus ikut persentase tadi, minimum 10%. Jadi si gaji yang 10 juta akan nabung 1 juta, bukan lagi 500.000. Banyak orang pada saat penghasilannya meningkat, dari misalnya ini ekstrim kan ya, gaji 5 juta naik jadi 10 juta. Nah, gayanya dia ikut naik, nabungnya nggak berubah. Nabungnya tetap 500.000 karena ngikutin 10% dari gaji yang dulu. Nah, harusnya kita tetap kunci pakai persentase. Dengan begitu, pada saat gayanya meningkat, nggak masalah juga. Tapi jumlah yang ditabung lebih besar. Karena ngikutin persentasenya. Jadi cobain, ngitungnya jangan nominal, tapi pakai persentase. Jadi fokusnya jangan di nominal, yang apalagi nominal lama ya. Yang tetap 500.000, tapi naik, disesuaikan dengan persentasenya. Iya. Berarti ini juga, walaupun income-nya naik turun, dari presentase ini juga naik turun juga ya kalau persentasenya kita kunci tapi ngikutin penghasilannya kan, sehingga selalu ngikutin proporsi gitu. Karena kalau kita ngikutin nominal, nanti makin besar penghasilan, nominalnya nggak berubah, bahaya banget. Iya, kalau kayak gitu kapan bertambah lagi ya tabungannya ya, malah nggak. Iya. Padahal kan orang suka pengen cita-citanya gajinya naik, penghasilannya bertambah. Padahal kenyataannya semakin besar penghasilannya, pengeluarannya tuh ikut lari lebih cepat. Nah, bahayanya adalah gini, apakah kita bisa mempertahankan gaya hidup yang naik terus ini? Nah, kalau mau bisa
mempertahankan itu, jumlah yang ditabung harus lebih banyak lagi. Jadi kalau tadi aku bilang 10% menabung atau investasi yang mau kita masukin ke saku jaga atau saku pintar, ternyata nih, itu cuman untuk pemula. 10% Sebel ya. untuk pemula ya. Ya, Justru artinya harusnya nambah nih, jangan cuma 10%, mungkin harus naik jadi 20%. Artinya kalau dia udah level yang lebih tinggi, mungkin kalau dia udah manager level jangan 10% lagi dong, udah harus 30% gitu. iya sih, bener ya. Kalau dipikir-pikir kan pasti ketika gaji 10 juta, terus misalnya biar bulat aja sih angkanya ke 100 juta, pasti persentase 10% tuh jadinya lebih kekecilan ya kalau cuma nabung 10 juta kan, kalau gajinya 100 Ya, juta. makanya penghasilan lebih besar harusnya porsinya lebih gede lagi dong gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari kawan Raya @whitepink_m. Mbak Wina, kalau kita nggak ada hutang, terus 30%-nya sebaiknya dialokasikan kemana nih? Nah, Ya, banyak ini sih ya. tantangan terbesarnya ya. Jadi, banyak banget apa disebutnya Gen Z ya, bukan milenial lagi. Milenial tuh umur ada yang 40 loh. Gen Z yang masih muda-muda banget, yang umurnya 25 ke bawah gitu ya. Itu banyak yang kalau dia masih single, tinggal sama orang tua, dan tidak sandwich generation. Betul. Ya. Nah, yang kayak gini nih, nabungnya 10%. 30% harusnya buat cicilan, tapi dia belum punya cicilan karena kan dia baru mulai kerja kan, apa ya disebutnya first jobber gitu. Nah, yang kayak gini, aku punya tantangan. Gimana kalau orang seperti kalian nabungnya nggak 10%, tapi 50%? Wah, 50% ya. Banyak juga ya, Mbak. Ini tantangan dia. Kenapa? Karena buat kaum yang single, tinggal sama orang tua, dan tidak sandwich generation, harusnya porsi pengeluaran bulanan kamu itu jauh lebih rendah karena hidupnya masih ditanggung bareng-bareng sama keluarga. Nah, yang kayak begini, yuk siap-siap supaya nabung sebanyak-banyaknya. Karena apa? Nanti suatu hari ketika kamu belajar mandiri keluar dari rumah orang tua, si yang kamu tabungin itu yang akan dipakai untuk nyicil rumah atau kontrakan dulu dan lain-lain. Atau Jadi siapin biaya nikah nggak sih, Mbak? biaya nikah. Mau dibilangin DP rumah terlalu menakutkan ya. Iya, Biaya nikah aja kayaknya pasangannya dulu aja deh. terlalu ini terlalu adulting. Terlalu komitmen nih, Gen Z belum suka komitmen. Ya. Nah, ngomongin komitmen itu ya, ketika aku bilang ayo nabung 50%, jangan berpikir 50% itu jadi nyebelin gitu. Karena mahal banyak banget yang harus ditabung. 50% itu mungkin 10%-nya buat dana darurat. Mungkin 20%-nya buat yang penting-penting kayak tadi dana menikah atau apa gitu ya. Nah, yang sisanya mungkin nabung juga tapi buat liburan. Karena aku tahu pasti kalian senangnya liburan kan. Bener-bener sih, Mbak. Kayak apa ya? Kan sekarang banyak nih konser-konser. Kayak kemarin juga aku nonton Blackpink. Iya, liburan sih enggak, tapi konser tidak selesai ya. Banjir konser, badai. Kadang juga malah biaya ngopinya nih nongkrong sama temen-temen nih yang mahal. Jadi lagi-lagi tentang pemisahan budgetnya gitu ya, Mbak ya. Ya. Oh iya. Jadi kita suka lupa bahwa si pos-pos seperti itu tuh penting untuk kita nabung dulu supaya kalau ada pos-pos besar kayak nonton konser atau mungkin ada yang seneng olahraga lari. Olahraga lari kan suka dibilang olahraga paling murah, padahal kan pergi race. Bentar lagi ada Borobudur Marathon, Bali Marathon, Tokyo Marathon. Nah, kalau yang seneng lari itu pasti pada tahu, wah pengen ya lari-larinya di luar negeri. Itu ongkos semua kan gitu. Liburan ke luar negeri sih enggak, tapi nonton konser ke luar negeri ongkos lagi. Nah, sebetulnya pengeluaran kayak gitu tuh bisa kita lakukan kalau jumlah yang kita tabungin banyak juga. Jadi dari tadi mau 10%, mau 20%, mau 30%, bahkan tantangan bisa 50%, sebetulnya itu bisa kita pindahin mana yang memang untuk dana darurat dari tabungan tadi, mana yang memang buat dana yang serius-serius tadi kayak dana menikah atau DP rumah atau mau beli mobil atau motor sendiri deh gitu misalnya. Satu lagi tadi dana pengeluaran lifestyle tapi ongkosnya gede. Yang contohnya tadi adalah liburan konser sama ikut hobi-hobian nih. Hobinya larinya nggak di kota tempat kamu tinggal, pindah kota. Untuk lari aja pindah kota loh. Mungkin ada di sini teman-teman runner, hai. Iya nih, pengeluaran hobi tuh kadang-kadang suka
Oh, ternyata gede juga ya buat Besar, happy-happy gitu. nah, luar biasa. Oh ya Mbak, terakhir nih Mbak, karena bentar lagi kan jam 7 ya. Aku mau quick question aja nih. Bener-bener Hmm, cepet ya. siap. Kalau Kayak quiz nih, misalnya, kayak quiz ya. iya ya, biar denger, oke. Kalau misalnya Mbak Wina punya uang lebih Hmm, milih untuk lunasin hutang atau investasi? investasi, soalnya utang udah beres. Asik, keren nih. Berarti bisa di budget-budget yang 30% tadi bisa dialokasikan Udah untuk beres, udah investasi. selesai, alhamdulillah. Kalau pertanyaan kedua, kalau punya uang lebih milih untuk beli rumah baru atau mobil baru? Rumah baru. Kenapa tuh Mbak? Aku sebenarnya ada satu cita-cita sih, pengen bangun rumah, bukan beli rumah, pengen ngebangun rumah. Jadi kayak punya tanah di gunung, kita menyebutnya hashtag rumah di gunung. Aku pengen ngebangun sebenarnya. Karena beli rumah yang dicicil KPR udah selesai kan. Nah, jadi langkah berikutnya yang lebih adulting lagi adalah pengen ngebangun sih. Oke, berarti ini investasi jangka panjang ya jatuhnya Mbak. Enggak investasi, Oh, pengeluaran raksasa aja. oh Karena oke. kayak rumah buat masa tua gitu. Lebih ke once ya. Iya. Bukan bukan ini, Wan. Bukan ini bener-bener Dream. bukan niche. Oke. Cita-cita aja. Iya. Pertanyaan ketiga, lebih milih saham atau emas? Punya dua-duanya. Jadi mungkin kalau punya uang tiba-tiba gitu, aku mau properti aja. Pengen punya ruko. Berarti emang Mbak Wina ini impiannya lebih banyak di properti ya, rumah, ruko. Punya sih sebenarnya, tapi kan beda aja gitu. Karena aku bukan orang properti, malah jadi pengen punya. Oke, pengen ekspansi aja ya. Buat nambah portofolio, saham udah, emas udah gitu. Iya, iya, iya. Yang keempat nih Mbak, cash atau nyicil? Aduh, cash doang, masa nyicil? Kan udah selesai utangnya. Bener sih. Udah banyak nih tabungannya, jadi bisa cash-cash aja ya. Bisa cash-cash aja, iya. Nggak berarti cicilan itu jelek ya. Jadi cicilan itu sebetulnya dalam financial planning sangat membantu cash flow kita. Jadi buat kawan raya, kalau kamu memang mau ngutang, mau nyicil, perhatiin. Karena ternyata ada utang baik, ada juga utang jahat. Nah, kalau kamu punya utang baik, bukan berarti nggak boleh. Tapi kamu harus perhatiin kemampuan cicilannya yang tadi 30% tadi. Yang penting kalaupun memang mau nyicil, yang penting nggak melebihi dari 30% income ya. Betul. Ya, dari income berdua ya, kalau udah ada yang berpasangan dengan Oh pasangannya iya, juga. saya masih single Mbak. Makanya Ini ada income-nya bisa sendiri. pengumumannya kepada seluruh netizen. Nih, pertanyaan kelima nih. Masih ada lagi. Masih ada, kita ada banyak nih Mbak pertanyaannya. Lebih milih nonton konser Coldplay atau nabung? Nabung. Nabung, karena nggak suka Coldplay lagi. Ini jangan-jangan kalau aku jawaban di Kotlin mau dikasih ya dari Bang Raya ya tiketnya. Mbak, saya aja nggak menang war-nya Mbak. Nabung. Aku Oke, anaknya nggak nonton konser, tapi itu tadi aku punya hobi berlari-larian dan itu kalau yang di Indonesia aja ada 3B. Ada 3B yang harus kita siapin. Borobudur, Bali, sama Bandung. Banyak. banyak ya wishlistnya ya Mbak ya, hobi sih. Banyak. Nah, Terakhir pertanyaan penutup nih Mbak. Kira-kira dari Mbak Wina, ada nggak nih pesan-pesan untuk kawan rakyat terkait pentingnya merencanakan keuangan? ya, terutama nih buat kawan raya yang masih pada muda-muda, Gen Z, umurnya belum 30, please perhatiin bahwa pada saat lagi muda ini justru kemampuan kamu untuk bisa menyisihkan, dengan catatan bukan sandwich generation ya, kamu tuh punya kemampuan untuk bisa menyisihkan lebih banyak. Ada orang yang selalu bilang, mumpung masih muda, ntar aja dulu menabung dan investasinya. Nah, ini nanti pada saat umurnya sudah lebih tua, selalu akan ada yang menyesal. Aku cukup mudah sih
di waktu itu, tapi selalu ada menyesal, ih kalau dulu belum punya anak aku udah nabung dengan rajin, pasti waktu punya anak tuh saldoku nggak startnya dari 200.000 kan gitu. Jadi ini yang mungkin bisa aku ajakin, dengan kita sekarang terbuka pada teknologi yang lebih baik, nggak pakai amplop kayak aku zaman dulu ya. Mari dimanfaatkan, kita tetap bisa menyisihkan uang dan mengatur cash flow-nya dengan lebih mudah karena udah ada bank digital seperti Bank Raya, jadi kawan Raya pun bisa dengan mudah memilah-milah uang yang mau dipakai untuk bulan ini yang mana, uang yang memang mau disimpan untuk darurat yang mana, dan uang yang memang mau dipakai untuk cita-citamu, mau itu nonton konser, mau itu lomba lari kemana-mana, atau mau ganti handphone, atau yang serius kayak dana menikah, kita bisa pisahin dengan mudah karena sudah ada bank digital. Oke, berarti kalau boleh disimpulin nih, untuk tips buat yang muda-muda, terutama kayak aku yang masih single dan mungkin bukan sandwich generation, lebih banyak nabungnya. Nggak, kalau buat sandwich generation atau mungkin yang udah berpasangan, bisa nih diterapin tipsnya 1, 2, 3, 4. Ya kan? 10% untuk nabung, 20% untuk wants, 30%-nya cicilan, 40%-nya baru untuk lifestyle sehari-hari. Oke, terima kasih ya Mbak Wina atas waktunya.